Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, kemudahan, keberkahan, dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sebagai manusia, tentunya kita memiliki beragam profesi. Ada yang bekerja sebagai pegawai negeri, ada yang bekerja sebagai guru, driver, dan sebagainya. Nah, kisah kali ini akan bercerita tentang seorang karyawan yang ditugaskan untuk menjalankan suatu audit yang ternyata berujung sesuatu hal yang menjadi peristiwa mistis. Oke, seperti apa ceritanya? Kita ke cerita. Suatu ketika di tahun 2019, narasumber kita sebutnya namanya Mas Danang ya. Mas Danang ini mendapat perintah untuk mengaudit suatu kantor cabang di lain daerah. Nah, diduga di kantor cabang tersebut melakukan suatu fraud ya, atau melakukan suatu pelanggaran, penggelapan dan sebagainya. Oleh sebab itu berangkatlah Mas Danang beserta timnya berjumlah 2 orang, jadi 3 orang dengan Mas Danang menuju ke kantor cabang tersebut dari kantor pusat yang ada di ibu kota. Sebagai tim yang melakukan audit terhadap pelanggaran atau fraud, tentunya Mas Danang ini orang yang kredibel ya, orang yang terkenal jujur, berintegritas, orang yang tegas, dan boleh dibilang orang yang terkenal tidak memiliki kompromi ya. Bahkan tim yang memang seharusnya mendapat fasilitas jemputan, misalkan ketika dinas lapangan atau dinas luar mendapat jemputan dari bandara ke mes atau ke kantor gitu, itu Mas Danang dan tim tidak ingin dijemput oleh mobil kantor gitu, inginnya mobil angkutan umum. Jadi memang untuk menjaga integritas, jadi Mas Danang ini terkenal sebagai orang yang tegas ya. Nah, singkat cerita, berangkatlah Mas Danang ini menuju ke kantor cabang yang akan diaudit. Tibalah mereka di kota tersebut, dan setelah menggunakan angkutan umum, dalam hal ini adalah kendaraan taksi online, mereka ditempatkan di mes kantor gitu. Mes kantor, walaupun sebenarnya Mas Danang ini minta untuk diinapkan di tempat lain saja untuk menjaga supaya tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan aturan perusahaan ya, misalkan ada orang yang datang atau ada orang yang mencoba untuk menyuap dan sebagainya. Tapi karena memang tidak bisa, akhirnya tinggallah di mes tersebut. Nah, pada hari pertama atau malam pertama nginap di mes itu, sebenarnya mes itu boleh dibilang mes biasa. Hampir semua karyawan itu sering datang dan tinggal di mes tersebut, jadi boleh dibilang mes tersebut aman, tidak ada cerita-cerita aneh, tidak ada hal-hal yang menyeramkan. Tapi ketika malam itu Mas Danang tinggal di mes tersebut, Mas Danang merasa hal yang mulai aneh gitu ya, cukup aneh. Jadi mulai malam itu ketika Mas Danang istirahat di kamar sambil menyiapkan data-data untuk pekerjaan besok, Mas Danang ini merasa bahwa ada sesuatu yang mengamati atau mengawasi dia dari sudut yang lain. Itu kan beliau sering tidur di mes itu, jadi merasa ada yang mengawasi. Kemudian ketika tidur di tempat tidur ini tubuhnya gatal-gatal ya. Tim yang lain di kamar masing-masing, jadi Mas Danang pada malam itu tidak tahu apa yang terjadi pada tim yang lain.
Mas Danang ini merasa sangat gatal gitu ya ketika tidur di kasur atau di ranjang itu sangat gatal gitu. Sampai Mas Danang ini komplain kepada staf penjaga mes apakah tidak dibersihkan ataukah berdebu atau bagaimana, atau mungkin banyak kutu yang suka ada di ranjang gitu ya. Tapi memang rasanya gatal sekali sampai merah-merah. Sampai kemudian karena tidak tidak tahan dengan gatal, Mas Danang ini minta kendaraan untuk pergi ke apotek 24 jam mencari apotek gitu. Nah, ternyata dua temannya ketika mendengar ada Mas Danang ini pesan mobil kantor untuk ke apotek, temannya nitip juga ya. Temannya juga ternyata ada merasakan hal yang gak enak badan. Awalnya sehat bugar, fresh gitu, ketika masuk mes ini yang satu merasa menggigil, yang satu merasa pusing tak tertahankan. Jadi malam itu Mas Danang akhirnya beli obat anti gatal, obat meriang, dan obat pusing. Tapi sebelum kita lebih jauh ke cerita, seperti biasa Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah mendengarkan, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada suatu balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon izin di subscribe terlebih dahulu supaya Mr. Zack lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten horor terbaru. Oke, kita ke cerita. Setelah mendapat obat, maka semua pada menggunakan obat tersebut ya, mulai diminum atau disalep gitu. Singkat cerita, tim 3 orang tersebut istirahat, dan besok pagi mereka sudah merasa fresh, sudah merasa lebih baik. Mereka menuju ke kantor untuk diaudit. Nah, karena keanehan yang kedua terjadi gitu ya. Keanehan yang kedua terjadi ketika di mes ini, tim ini merasa bersemangat, merasa bahwa 3 orang ini memiliki tugas masing-masing untuk mengaudit dengan bidang atau daerah yang berbeda ya. Tapi ketika di mes ini semangat atau bersemangat dan merasa sehat untuk mengaudit, ketika sampai kantor tersebut, kantor cabang untuk mengaudit, 3 orang ini termasuk Mas Danang ini tiba-tiba kembali kambuh ya, apa yang dirasakan tadi malam. Jadi Mas Danang ini gatal tak tertahankan ya, sampai mohon maaf ya, sepanjang audit ini isinya garuk-garuk aja, nggak fokus dia, garuk-garuk gatal ya, di kaki, di badan, dan sebagainya. Temannya yang satu lagi juga WA gitu kan, bahwa dia kok tiba-tiba merasa pusing ya, sampai benar-benar pusing, bahkan sempat goyang mau jatuh. Temannya satu lagi merasa menggigil tiba-tiba ya, karena memang badan sakit semua. Pada hari itu audit baru berjalan beberapa jam, itu setengah hari. Mereka pulang ke mes dan istirahat. Harusnya audit dilakukan maksimal 2 hari. Ini karena ada boleh dibilang nggak enak badan, jadi Mas Danang ini izin ke kantor pusat untuk extend ya, audit mungkin bisa paling tidak 3 hari lah, karena memang kondisi tim ini sakit ya. Dugaan awal kan kecapean karena perjalanan dari kantor pusat menuju ke kantor cabang. Ketika malam hari ini gangguannya semakin bertambah ya, gatalnya tak tertahankan, bahkan sampai kalau digaruk itu seperti keluar garis putih di kulit gitu ya. Mas Danang itu sampai tak tertahankan pokoknya. Apakah alergi, apakah tadi makan misalkan ikan atau apa, tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Bahkan kamar mes itu bersih, tidak ada kotor, debu dan sebagainya, karena full AC semua.
Sedangkan di kamar sebelah temannya sampai menggigil ya, sampai benar-benar menggigil, mengigau ya, karena saking panasnya atau demamnya dia mengigau ya. Teman satu lagi sudah terkapar karena memang pusing, setiap kali berdiri ini boleh dibilang goyang atau mau jatuh. Nah, ketika malam hari di kamar gatal tersebut, Mas Danang ini nge-WA temennya gitu ya, nge-WA temennya bahwa dia kok tumben ya kegiatan audit kali ini kok susah sekali ya, karena memang badannya gatal, temannya pusing dan sebagainya. Lawan bicara yang di WA tersebut ini entah bercanda atau entah kebetulan menjawab gitu, wah jangan-jangan kamu diguna-guna gitu supaya pelaku auditnya tidak ketahuan, pelaku fraudnya tidak ketahuan. Karena kan mau diaudit siapa yang apakah benar terjadi fraud, apakah terjadi pelanggaran. Nah, kalau memang terjadi pelanggaran kan pasti kan ada konsekuensi hukum. Nah, supaya pelakunya tidak kena konsekuensi, maka si auditor ini diguna-guna gitu. Mas Danang ini tersadar ya, mungkin temannya bercanda atau mungkin temannya memberitahu, ini baru tersadar jangan-jangan ini memang guna-guna kan. Jadi ini memang guna-guna, dan kebetulan Mas Danang ini memang boleh dibilang sering ikut suatu kelompok pengajian, di mana di dalam kelompok pengajian tersebut ada ustadz atau tokoh agama yang dituakan. Setelah WA temannya, Mas Danang ini WA si ustadz tersebut ya, dijelaskan kronologinya kenapa seperti ini. Ketika di mes itu bersemangat, ketika di mes ini akan merencanakan mengaudit A, B, C, D gitu. Tapi begitu sampai di lokasi audit ini, yang tadinya semangat tiba-tiba badannya menggigil, badannya panas, pusing sampai gatal-gatal tak tertahankan. Sudah berikhtiar dengan minum obat dan sebagainya, masih aja seperti itu. Nah, di ujung sana si Ustadz menjawab, coba kita ikhtiar ya, Mas Danang diminta kalau bisa malam ini jangan tidur, jangan tidur. Toh kalaupun terpaksanya tidak kuat ingin tidur di atas jam 1 pagi, jadi di atas tengah malam, dan nanti bangun sebelum jam 4 sambil membaca suatu wiritan atau suatu amalan agama yang dipercaya oleh Mas Danang gitu ya. Membaca amalan, membaca wiritan kira-kira sampai paling tidak sampai jam 1, setelah itu tidur. Nah, amalan itu dilakukan ya, dibaca. Ketika dibaca awal-awal ini belum ada gangguan-gangguan. Ketika terus dibaca dan menjelang tengah malam itu kan mes perusahaan yang terawat, karena memang ada petugas mesnya, ada petugas kebersihan, ada security dan sebagainya. Ketika menjelang tengah malam, ketika Mas Danang ini membaca wirid, itu ada gangguan berupa tercium bau busuk yang menyengat, tiba-tiba tercium bau busuk ya. Jadi kalau dibilang di situ kotor dekat dengan misalkan sampah, enggak juga ya, karena memang ada petugas mesnya, ada security, ada petugas kantor yang mengurusi mes, jadi boleh dibilang bersih. Jadi entah dari mana tiba-tiba sekitar tengah malam itu tercium bau yang tidak sedap ya, seperti bau bangkai. Semua penghuni mes, semua petugas ini sampai bingung, apakah ada tikus, bangkai tikus, ataukah bangkai tokek atau kadal atau apapun itu, cari gitu ya ke sudut-sudut. Mas Danang masih tetap membaca wirid itu dari kamar. Setelah kira-kira bau itu tercium sekitar 5-6 menit, tiba-tiba terdengar ledakan, betul-betul terdengar ledakan, dan itu didengar oleh semua penghuni mes seperti ledakan trafo, dan
kemudian listrik padam gitu ya. Listrik padam. Dugaan pertama oleh petugas mes, oh ini trafo PLN meledak. Tapi tumben-tumbenan kan, nggak ada beban lebih karena tamunya hanya 3 orang itu, maka dikontaklah teknisi listrik. Setelah dicek sama teknisi tidak ada gangguan listrik apapun gitu, tapi tetap aja listrik ini mati dan tercium bau yang kedua ya. Kalau tadi kan bau bangkai, ini bau yang kedua adalah tiba-tiba tercium seperti bau antara bau langu atau bau wangi tapi nggak enak ya. Kalau orang Jawa bilang langu, bau wangi kembang kuburan, dan bau seperti bau keringat yang nggak enak gitu. Semua satu mes ini mendengar semua. Mas Danang tetap membaca, dan dia bertekad kalau bisa malam ini saya nggak tidur, saya akan tetap membaca sampai nanti jam 4 atau jam 3 dini hari. Dibaca terus dan listrik menyala kembali, entah karena dinyalakan oleh Mas Danang, nggak tahu apakah entah dinyalakan oleh teknisi atau bagaimana, lampu nyala kembali. Dan setelah lampu menyala ini sudah tidak ada lagi yang namanya bau-bau yang aneh ya, entah bau bangkai, entah bau antara bau bunga makam, bau sama bau keringat yang nggak enak. Setelah bau-bau itu hilang, Mas Danang ini niat untuk istirahat gitu ya, untuk istirahat sambil menunggu waktu subuh. Singkat cerita, setelah subuh dan lain sebagainya, pagi hari Mas Danang ini ketika di meja makan ya, ketika sarapan ditanya oleh temannya ya, oleh 2 temannya yang tim audit itu. Memang temannya tidak mengerti kalau tadi malam Mas Danang ini membaca wirid dan membaca suatu doa untuk kalau memang ada guna-guna atau ada sesuatu sihir bisa mental gitu ya. 2 orang teman ini tanya gitu ke Mas Danang, "Mas, tadi malam apa yang dirasakan Mas? Kok saya mencium bau bangkai, saya mencium bau keringat sama bau langu, bau wangi tapi nggak enak ya, bau kembang kuburan gitu." Mas Danang juga bilang, "Saya juga merasakan." Jadi memang semua satu mes merasakan. Setelah selesai sarapan dan berangkat ke kantor untuk mengaudit, ketika hari kedua ini mereka bekerja dengan biasa, tidak ada gangguan seperti badan gatal-gatal, kemudian seperti pusing atau merasa lupa apa yang akan ditanyakan, seperti fresh saja ya. Semua pertanyaan, semua hal-hal itu diaudit semua. Dan memang terbukti ada suatu penyelewengan atau suatu fraud ya yang terjadi di kantor cabang, dan itu diduga dilakukan oleh seseorang. Dengan bukti yang ditemukan hasil audit, maka dapat diketahui atau dapat ditengarai siapa pelaku dari fraud atau penyelewengan di kantor cabang tersebut. Jadi memang diduga si pelaku fraud atau pelaku penyelewengan di kantor cabang ini, supaya tidak ketahuan, maka dia melakukan guna-guna atau melakukan sihir kepada auditor supaya si auditor ini tidak bisa bekerja ya, entah lupa, entah gatal dan sebagainya, sehingga memang tujuan dia supaya dia tidak terjerat konsekuensi hukum. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian cerita untuk malam hari ini. Semoga teman-teman semua terhibur. Ketika kita tidak jujur, maka akan diikuti oleh ketidakjujuran yang lain ya, seperti sebuah rangkaian. Maka ketika dalam kisah tadi, ketika ada orang melakukan satu fraud, maka untuk menutupi fraudnya dia melakukan kejahatan yang lain berupa sihir ya. Na'udzubillah min dzalik. Demikian cerita untuk malam hari ini. Semoga teman-teman semua terhibur. Mitra saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.